Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali orang yang kaya, hartanya melimpah, namun hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah damai. Setiap hari ia disibukkan dengan hartanya. Setiap hari dia merasa takut hartanya akan hilang, hartanya akan dicuri orang, atau dia takut bisnisnya selalu rugi. Kemudian ia juga di dalam kehidupan sehari-harinya selalu saja pikiran-pikirannya terhubung dengan harta yang dia miliki, sehingga dia tidak bisa menikmati kekayaannya, tidak bisa menikmati harta yang telah diberikan oleh Allah. Ada juga orang yang tidak mampu. Hidupnya setiap hari tidak tenang dan tidak damai. Setiap hari ia disibukkan dengan harta, disibukkan dengan bagaimana ia setiap hari mendapatkan harta. Hidupnya tidak pernah damai. Bahkan selain tidak mampu, hidupnya juga penuh dengan cobaan. Dia memiliki banyak hutang. Keluarganya sering bertengkar, atau salah satunya ada yang sakit tak kunjung sembuh. Setiap harta yang ia dapatkan selalu saja ada tempat untuk dikeluarkan, sehingga ia tidak sempat menabung, tidak sempat menikmati hasil yang dia dapatkan tiap hari untuk dia nikmati. Apakah ada orang seperti ini? Ada, banyak sekali. Banyak orang yang kaya tetapi tidak tenang hidupnya. Kemudian ada orang yang tidak mampu, juga tidak tenang hidupnya. Sebaliknya, ada juga orang yang kaya, tetapi dia bahagia, keluarganya mapan, keluarganya selalu diberkahi. Pun juga ada orang yang tidak mampu, meskipun dia secara ekonomi tidak mampu, namun hidupnya damai, tentram, dan bahagia. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kalian kenapa bisa seperti itu? Semua itu mungkin ada yang salah di dalam menjalani kehidupannya. Biasanya kalau dia umat muslim, dia lalai dalam beribadah, lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai manusia di muka bumi Allah untuk melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam menjalankannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah At-Taha ayat 132. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bulan ini merupakan bulan Rajab, di mana di bulan ini juga pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Dan peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad SAW menjalani perjalanan malam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Sidratil Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah sholat. Sahabat yang dirahmati Allah, Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit Sidratil Muntaha, tempat tertinggi di mana Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Apabila kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang melimpah dan jiwa dan hati kita tenang, marilah kita kembali kepada Allah, karena Dialah Zat yang memberikan rezeki dan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Setelah bekerja keras, kita harus bertawakal kepada Allah, dan Allah lah yang akan memberikan keberkahan dan kelancaran rezeki bagi kita. Keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah adalah bentuk syukur yang akan dibalas dengan kemudahan hidup kita. Saat ini banyak sekali manusia yang lupa akan Tuhannya. Setiap hari mereka disibukkan dengan mencari harta hingga lupa akan Tuhannya. Akibatnya, meskipun mereka memiliki harta yang banyak, hidupnya tidak tenang dan tidak damai. Pun juga yang tidak punya, yang lupa akan Tuhannya, dia akan disibukkan setiap hari dengan mencari harta, sehingga hidupnya tidak pernah tenang dan damai. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, bahwa orang-orang yang menjaga sholatnya, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, momentum bulan Rajab dan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita harus menjaga sholat kita, menjalankan perintah-perintah Allah agar kehidupan kita lebih baik. Pun juga di dalam bulan Rajab ini, kita harus juga melaksanakan anjuran-anjuran agama. Di antaranya adalah melakukan silaturahmi dan bersedekah, agar kita dimudahkan dalam setiap urusan dan dimudahkan juga rezeki kita. Mari perbanyak sedekah di bulan Rajab, karena selain membantu sesama, sedekah adalah investasi akhirat yang langsung menarik keberkahan rezeki kita. Pun juga kita dianjurkan untuk menjaga silaturahmi, karena barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah menjaga silaturahmi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Isra Mi'raj ini dan bulan Rajab ini sebagai momen untuk memperbaiki diri dengan menjaga sholat, memperbanyak sedekah, dan menjaga silaturahmi. Insya Allah rezeki kita
akan selalu diberkahi dan mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi kita bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.